Wah, ini saya lagi ada di mana? Ini ada di museum nih, museum tentang berdirinya Kota Bandung, ya. Oh iya, tentu ada hubungannya dong. Kalau kita ngomongin Persib ada lah ya. Cuma mungkin saya mau ngait-ngaitkan lah, ya. Kita ngomong yang real aja. Jadi bisa jadi video ini mungkin agak telat saya posting ya. Harusnya mah kemarin pagi tayangnya ya. Cuma saya ada kesibukan kemarin. Jadi begini, PT PBB kan mengatakan hari ulang tahun Persib itu sebetulnya adalah tanggal 5 Januari 1919. Lalu ternyata ada yang nggak terima ya, bikin diskusi segala macam tanpa mereka sadari bahwa yang namanya PT PBB kalau sudah kekeh ya kekeh, dalam artian saya udah tahu mereka tetap akan mengadakan event atau seremonial terkait 5 Januari 1919. Kenapa? Ini bisa kita lihat dari superioritas deh ya. Maaf nih ya. PT PBB ini memang ya harus diakui ya, mau yang suka mau yang enggak, memang mereka ini kuat gitu ya. Dari sisi finansial, lalu sisi legalitas, juga hubungan-hubungan dengan katakanlah penguasa ya, atau pihak-pihak yang punya kewenangan juga kuat gitu. Nah makanya perlawanan yang katakanlah mungkin idealis begitu ya, lalu nggak pingin melupakan histori segala macam, nggak akan cukup ya. Jangan naif. Jadi ketika PT PBB mencanangkan 5 Januari 1919, tentu saja itu sudah banyak juga turunan-turunan, rencana-rencana turunan ya, rencana-rencana sayap segala macam. Maksudnya mereka udah punya langkah strategis ya, baik vertikal ke bawah ataupun ke samping udah punya. Nah buktinya saja, nah ini nih ya hebatnya PT PBB, buktinya saja mereka bisa melihat celah ekonomi, celah bisnis ya dari tanggal lahir yang baru ini. Mereka langsung launching jersey ya, jersey spesial kan, yang harganya itu dikaitkan dengan tahun kelahiran versi mereka ya, yang 5 Januari 1919, berarti kan 105 tahun. Nah harga jersey yang dirilis itu adalah 1.050.000, depannya itu 105. Nah 105 ya. Buat sebagian orang katanya kemahalan segala macam, tapi kan bisa jadi PT PBB nggak mengincar mereka yang mengatakan kemahalan ya. Jadi ada segmen-segmen yang mereka tahu bahwa ini bisa mendatangkan profit ya, itu PT PBB. Terus oke, lalu ketika perayaan kemarin itu kan bukan serta-merta tanggal 5 dimulainya, itu rangkaian acara loh ya. Rangkaian acara itu dimulai dari tanggal 1 loh. 1 Januari itu ada acara di Selasar Pasir Kaliki, itu ada mall terkenal di sana ya. Itu ada festival dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Lalu ada juga acara di Gor Citra kalau nggak salah ya. Gor Citra juga ada gitu. Nah, jadi itu bukan hal yang sporadis, tapi sudah terkonsep sejak lama. Lalu apakah suara-suara yang menentang ini diperhitungkan sama PT PBB? Diperhitungkan banget. Makanya dari teknik muncul, lalu pengemasan event itu berjalan lancar semua ya, berjalan lancar. Nah ini maaf. Lalu yang protes-protes kemarin gimana? Ini suudzonnya saya ya, suudzon tapi udah pernah terbukti juga dalam kasus penuntutan saham. Nah coba lihat arsip kalian beberapa tahun lalu ya, 2 atau 3 tahun lalu itu sempat ada suara bahwa ke 36 PS atau klub-klub internal Persib menuntut saham segala macam ya. Tahu-tahu kondusif ya, Jadi dalam artian suara yang menentang apapun kebijakan PT PBB itu bisa dikendalikan sebetulnya ya. Saya nggak nuduh. Cuma saya tahu betul beberapa orang, mungkin nggak semuanya ya, beberapa orang di klub-klub internal itu sama duit berapa ya, pokoknya katakanlah kurang dari 20 juta aja udah
pada senang tuh biasanya ya. Nggak tahu kalau yang buat sekarang ya. Jadi ya katakanlah apalagi kalau yang turunnya misalkan langsung dari konsorsium. Dalam artian kalau konsorsium ini uang mau berapa triliun pun ibaratnya mereka punya. Apalagi cuma ngebuat tenang yang suka sama duit jutaan ya. Udah gampang gitu ya. Nah, makanya lagi-lagi saya cuma pingin mengatakan ya bahwa kalau pingin punya daya tawar kuat segala macam diperhitungkan, itu kita harus masuk ke mekanisme yang legal ya. Yang legal konsepnya seperti apa adalah konsepnya PS ini atau klub-klub internal Persib ini ikut punya saham di PT PBB. Caranya adalah mereka bergabung ya, lalu punya semacam koperasi. Nah, koperasi ini yang nanti memiliki saham di PT PBB itu ya. Tapi ntar harus diobrolin lagi tuh konsepnya. Ini mirip-mirip di Persebaya deh. Persebaya ya. Persebaya itu kayak begitu tuh. Jadi nggak bisa seenaknya tuh ya. PT yang mengelola Persebaya. Lalu yang kedua tentang supporter ya. Daya tawar supporter. Oh, udah susah ya di Bandung lah ya. Ya lagi-lagi saya membandingkan dengan Persebaya. Pentolan supporternya ini diperhitungkan sama bukan cuma sama orang Persebaya, tapi sama orang PSSI, PT Liga ya. Jadi para pentolan bonek ini punya daya tawar yang kuat, memang ngaruh gitu ya. Punya harga diri, punya punya bargaining position yang bagus ya. Ibaratnya dikasih duit juga nggak mempan. Makanya beberapa kali setiap kali bonek bergerak ya, itu rata-rata tuntutan mereka itu diturutin tentang mengubah jadwal pertandingan Persebaya, lalu tentang pemulihan hak-hak Persebaya gitu ya. Itu kan mainnya bukan lagi mendemo ke klub, tapi mendemonya ke otoritas sepak bola Indonesia, dan mereka menang gitu ya. Jadi karakter para pentolan supporter itu juga perlu diobrolin ya. Ada nggak sih figur bobotoh, ada nggak sih pihak-pihak yang disegani oleh manajemen? Apalagi gini loh, ibaratnya gini, kalau manajemen udah nganggap sepele bobotoh ya, apalagi mereka merasa sudah memegang beberapa pentolan gitu, udah nggak ada harapan ya. Dalam artian mereka makin seenaknya juga ya wajar gitu, karena pihak atau kelompok penekan, penyeimbang, controlling aja udah bisa mereka kendalikan. Nah, jadi susah gitu loh teman-teman. Oke, ini nih ya, tuh lihat, wah keren nih Museum Bandung. Nah ini melibatkan Unpad ya, salah satu kampus perguruan tinggi terkemuka di Indonesia yang juga ikonik sama Jawa Barat, sama orang-orang Bandung, sama orang-orang Sunda. Ini Unpad banget nih, khas banget. Ya, ini kalau nggak salah zamannya siapa? Prof. Iwa Kusuma Sumantri atau siapa ya? Nah, oh ini nih, luar negeri juga ya. Jadi ini pemberian gelar honoris causa. Nah, lagi-lagi tentang Unpad ya, saya miris juga sih. Jadi gini, salah satu yang menjadi ikon orang Sunda, spirit Jawa Barat gitu ya, itu adalah Persib, Siliwangi, Unpad. Nah, tiba-tiba kemarin Unpad sama bobotoh seakan-akan dibenturkan ya. Akademisi Unpad dihina segala macam. Nah, lagi-lagi kita bisa ngelihat siapa yang pintar. Yang pintar itu adalah ya mereka yang punya uang dan punya otak. Sementara kalau bobotoh yang wah ini marah, dikit-dikit marah, tapi mereka nggak punya langkah strategis, nggak punya strategi, nggak tahu ilmunya, duit juga nggak gede-gede banget ya. Ya tetap aja dikendalikan sama mereka yang lebih superior gitu ya. Oke, gitu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.